Hari kiamat tiba, dua orang masuk ke sebuah supermarket. Rak-rak di dalam kotak masih penuh dengan makanan. Perawat wanita segera membungkuk untuk mengumpulkan. Tetapi pria itu merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun juga, di akhir zaman, yang seharusnya pertama kali diambil adalah makanan. Di sini makanan begitu banyak, jelas tidak normal. Dia dengan cepat menarik perawat ke sudut, dan benar saja, tidak lama kemudian seekor monster muncul. Pria itu tidak bisa mengerti mengapa liker muncul begitu cepat. Ternyata aku adalah seorang pasien di rumah sakit jiwa. Setiap hari aku akan memberitahu perawat bahwa aku kembali dari masa depan. Dan aku telah menyimpan bertonton persediaan menunggu kiamat datang, tetapi kiamat tidak pernah datang. Hari ini perawat baru ditontong mendengarkan dengan penuh minat. Dia masih ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saat itu, kepala perawat dengan tegas memotong pembicaraan saya, mendesak saya untuk segera minum obat. Lalu dia mengingatkan Litongtong bahwa saya sudah membual di sini selama 5 tahun, padahal semua yang saya katakan adalah benar. 5 tahun yang lalu saya kembali dari akhir zaman dan mendapatkan ruang penyimpanan. Jadi pada hari terakhir sebelum kiamat tiba, saya menjarah beberapa gudang besar di sekitar. Belasan senapan mesin mengarah ke saya, tetapi saya sama sekali tidak panik. Pada detik terakhir saya berteriak bahwa pertunjukan dimulai, tetapi tidak ada yang terjadi. Lalu saya dibawa ke ruang interogasi dan kepala saya kosong, terjebak dalam kebingungan. Mereka tidak menemukan barang-barang yang hilang itu pada saya, jadi mereka terpaksa mengirim saya ke rumah sakit jiwa. Saya pikir akhir dunia tidak akan datang lagi. Sampai hari ini televisi melaporkan bahwa besok akan ada sekelompok komet melintasi bumi. Akan ada hujan meteor besar yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Saya berpikir akhirnya datang juga. Saya sudah menunggu selama 5 tahun. Orang gila lainnya juga ikut bergosip. Kepala perawat segera memerintahkan untuk memberi kami suntikan penenang. Terutama saya yang memimpin harus menambah dosis. Setelah disuntik obat penenang, saya dikurung. Saya mengingat kembali kejadian di kehidupan sebelumnya dan tidak ingin ada orang penting yang meninggalkan saya lagi. Keesokan harinya, saya dibebaskan dan penyiar di televisi mengatakan bahwa komet tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Litongtong merasa sayang tidak bisa melihat hujan meteor. Saya memandang keluar jendela dan berkata dengan tenang, itu bukan hujan meteor, melainkan tanda kematian. Setelah selesai bicara, banyak meteor jatuh dari langit. Dengan cepat tanah dan bangunan hancur berantakan. Litongtong agak panik, ingin melarikan diri. Aku menangkapnya, sampai getaran berhenti. Lalu baru kami keluar dari bangsal bersama. Orang lain juga berlari keluar dari kamar. Litongtong berkata, harus cepat turun. Tapi aku mengatakan, atap adalah tempat yang aman. Setelah itu aku berlari ke atas. Kepala perawat berpikir orang gila tetaplah orang gila. Lagi pula orang normal tidak akan lari ke atap saat gempa. Aku tidak menghiraukannya. Tak lama kemudian tiba di atap, baru saja membuka pintu sudah melihat sebuah bola besar menghantam tanah. Litongtong terkejut bertanya, benda apa itu? Saya membuka tangan dan berkata, selamat datang kembali. Akhir dunia? Tanya Litongtong dengan cemas. Bisakah kita bertahan hidup? Saya mengeluarkan sebotol air dari ruang penyimpanan dan berkata, selama saya ada pasti aman. Ketika kami kembali ke rumah sakit jiwa, semuanya sudah kacau balau. Litongtong ingin membantu. Saya hanya berkata jika ingin kehilangan nyawa, silakan pergi. Dia terkejut, bukan karena kata-kata saya, tetapi karena melihat langit yang tadinya merah tiba-tiba menjadi kelabu dan mulai turun salju tebal. Keamanan rumah sakit jiwa mengunci pintu untuk berjaga-jaga, sementara para pasien yang mengenakan pakaian rumah sakit tipis menggigil kedinginan. Kepala perawat sama sekali tidak peduli dengan hidup mati mereka. Saya menyuruh mereka segera membuka pintu. Kalau tidak, saya sendiri yang akan bertindak. Setelah berkata demikian, sebuah gergaji listrik muncul di tangan saya. Litongtong bingung dari mana aku muncul dalam mimpinya. Sementara kepala perawat sudah membawa orang-orang untuk mencariku. Dia menyuruh penjaga untuk mengendalikanku. Hidup atau mati tidak peduli. Aku memunculkan 2 tongkat listrik, menyuruh mereka membawa anjing. Tidak lama kemudian mereka sudah aku kalahkan. Penjaga baru tahu aku bisa kungfu. Aku juga tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Menyarankan mereka untuk tidak mempertaruhkan nyawa demi gaji 2 atau 3.000 sebulan. Adapun kepala perawat yang menginspirasikan ini, langsung saya jatuhkan. Saya awalnya ingin mengajak para penjaga ikut dengan saya, mengatakan bahwa saya bisa membuat mereka bertahan hidup, tetapi mereka berpikir di dalam ruangan lebih aman. Jadi saya terpaksa berjalan sendiri keluar ke salju tebal. Tidak disangka Litongtong juga mengikuti. Saya memberitahunya untuk tidak memaksakan diri. Jika ingin pergi, silakan pergi.